masih seputar kisah Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi tahun 13 Hijriah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa terjadi tahun 15 Hijriah. Tapi pendapat yang paling kuat yaitu tahun 13 Hijriah. Kita akan menceritakan kembali momen-momen yang terjadi di Perang Yarmuk. Beberapa momen yang luar biasa yang terjadi di Perang Yarmuk. Yang pertama, ketika terjadi dialog antara Khalid bin Walid dan pemimpin pasukan Romawi Mahan, dan kisah itu sudah kita bahas di video yang lalu. Kemudian setelah momen itu, kita ketahui juga bahwasanya pasukan daripada pasukan Romawi itu berjumlah 240.000 pasukan, sedangkan dari pasukan muslimin hanya berjumlah 36.000 disebutkan. Ada yang menyebutkan 40.000 pasukan. Jadi ketika pasukan muslimin sudah berhadap-hadapan dengan pasukan Romawi, seolah-olah pasukan Romawi ini seperti gunung-gunung yang tinggi yang siap menimpa daripada kaum muslimin. Kemudian ada momen juga saat pertempuran Yarmuk sedang berlangsung. Ada salah satu jawara daripada kaum muslimin, sahabat mulia yang terkenal dengan kekuatannya, yaitu Zubair bin Awam. Diceritakan bahwa saat pertempuran Yarmuk, kita ketahui bersama bahwasanya pasukan daripada Romawi ini begitu banyak, tapi kita mengenal kekuatan daripada Zubair bin Awam. Disebutkan saat bertempur dia mampu menembus pertahanan daripada pasukan Romawi dari depan ke belakang. Kemudian dia balik lagi, saking kuatnya Zubair bin Awam. Itu salah satu momen epik yang terjadi di pertempuran Yarmuk. Saat pertempuran Yarmuk ini, orang-orang Romawi itu sebenarnya mereka merasa takut, mereka gentar saat menghadapi kaum muslimin. Apa buktinya? Disebutkan bahwa ada 120.000 prajurit daripada pasukan Romawi itu saat melakukan pertempuran melawan pasukan muslim, mereka kaki-kakinya diikat agar mereka tidak melarikan diri. Itu bukti bahwa mereka itu takut saat bertempur dengan pasukan daripada kaum muslimin. Kemudian di perang Yarmuk ini ada momen juga ketika salah satu pemimpin dari pasukan Romawi itu mengajak berdiskusi juga dengan Khalid bin Walid yang bernama Zaraja. Zaraja itu salah satu pemimpin pasukan Romawi yang menanyakan kepada Khalid bin Walid, yang pada intinya dia menanyakan kenapa Khalid bin Walid ini dijuluki pedang Allah seperti itu. Apakah Allah menurunkan pedangnya kepada nabinya kemudian diberikan kepada Khalid bin Walid sehingga ia dijuluki pedang Allah? Itu salah satu pertanyaannya. Kemudian Khalid bin Walid menjelaskan sebab-sebabnya, dan pada akhirnya si Zaraja ini salah satu pemimpin dari pasukan Persia akhirnya dapat memeluk Islam. Jadi di saat pertempuran si Zaraja ini masuk Islam berkat salah satu dakwanya Khalid bin Walid juga ya. Kemudian Zaraja diajak ke campnya Khalid bin Walid. Kemudian di campnya Khalid bin Walid dia diberitahulah cara berwudu. Kemudian setelah berwudu dia bersahadat. Kemudian diajak sholat sunnah 2 rakaat oleh Khalid bin Walid. Kemudian setelah itu Zaraja ikut bertempur dalam barisan kaum muslimin. Dan dikisahkan bahwa Zaraja ini terkena luka yang cukup parah dan dia akhirnya meninggal. Dia belum sempat melaksanakan sholat zuhur. Pada waktu masuk zuhur itu dia belum sempat melaksanakan sholat zuhur, dia sudah meninggal. Ini salah satu orang yang belum sempat melaksanakan sholat wajib ya, kecuali sholat sunnah yang tadi bersama Khalid bin Walid, dia sudah gugur di medan jihad. Semoga Allah merahmati daripada beliau. Itu beberapa momen-momen epik yang terjadi di perang Yarmuk. Dan tambahan informasi, kurang lebih 120.000 pasukan daripada pasukan Romawi terbunuh di dalam pertempuran Yarmuk. Dan dari pasukan muslimin tercatat ada 3.000 pasukan yang gugur. Ada sahabat yang gugur yang terkenal di situ yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini anak daripada Abi Jahal ya. Akhirnya dia ikut bertempur di barisan muslimin dan mendapat syahid. Dia terbunuh di perang Yarmuk. Sekian, semoga bermanfaat kisah-kisah sejarah Islam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang sejarah Islam.